Kitab ini karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Beliau muallif dari kitab Daqaiqul Akhbar yang secara bahasa sederhananya artinya adalah sekilas info. Daqaiq itu diambil dari kata daqiqah yang artinya detik. Bentuk pluralnya daqaiq. Akhbar itu bentuk plural dari khobar, artinya kabar. Jadi kalau secara bahasa, secara kosakata, detik-detik kabar. Nah, sederhananya kalau di dalam bahasa Indonesia arti Daqaiqul Akhbar adalah sekilas info. Kenapa hanya sekilas info? Karena kitab ini di dalamnya menceritakan bagaimana awal mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Dari mulai Nur Muhammad, Lauhul Mahfud, malaikat, Nabi Adam, hari kiamat, surga, neraka, keadaan di alam kubur. Nanti Imam Musonif diceritakan dalam kitab ini. Tapi ceritanya secara ringkas. Diceritain secara ringkas, karena kalau diceritain secara detail nggak mungkin kitabnya setipis ini, pasti berpuluh-puluh jilid. Nah, beliau menceritakan sekilas info penciptaan dari awal Allah menciptakan Nur Muhammad sampai kejadian nanti di hari kiamat. Itu bukan asal-asalan. Beliau mengutip dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharain. Kita biasa ngajinya yang pinggirnya ya. Karena kalau yang tengahnya kelamaan, yang pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu makna sederhana alhamdulillahirabbil alamin. Udah pada tahu semuanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammadin khatamin nabiyina, penutup para nabi. Wa ala alihi, salawat beserta salam juga tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, beserta para sahabatnya ajma'ina secara keseluruhan. Amma ba'du. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Ini mohon maaf, kita ngaji pasaran Ramadan, jadi cukup lihat kitab aja, ingetin aja. Ya karena kalau harus ditulis diartiin nanti bakalan lama. Apalagi ini tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Ya, simak aja kitabnya, dengerin aja. Faqad jaa fil khabari. Telah datang dalam satu khobar, dalam satu riwayat, innallaha ta'ala, makasih, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa syajaratal yakina, menciptakan satu pohon keyakinan. Allah menciptakan satu pohon yang mana pohon tersebut dinamakan syajaratul yakin, pohon keyakinan. Kemudian summa khalaqa nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Nur Muhammad. Ingat, ini cahayanya dulu, Nur Muhammad. Allah belum menciptakan Nabi Muhammad secara jasadiah. Jisimnya belum terbentuk nih. Badannya, mukanya, sifatnya, perangainya belum.
Allah baru ciptain cahayanya Nabi Muhammad dulu. Ya, jadi cahayanya dulu nih perlu digarisbawahi, belum berbentuk manusia. Allah ciptain dulu cahayanya Nabi Muhammad. Ini awal mulanya nih. Nah, kemudian penciptaan Nur Muhammadin itu fi hijabin min durratin baydain, yang mana disimpan dalam satu hijab terbuat dari permata putih. Ada cahayanya Nabi Muhammad, Allah hijab, Allah simpan. Di mana Allah nyimpennya fi durratin baydain, di dalam sebuah permata yang warna putih. Jadi ada permata isinya Nur Muhammad. Itu pertamanya tuh. Ala hayati tawusi, yang mana permata tersebut berbentuk burung merak. Nih jangan ditangkap secara logika nih. Ada Nur Muhammad, Allah simpan di dalam permata berwarna putih yang bentuknya permata tersebut seperti burung merak. Tapi jangan dibayangin, oh burung merak buntutnya panjang, oh burung merak warna-warni, oh burung merak pantatnya semok. Jangan dibayangin kayak begitu. Pokoknya udah begitu aja. Permata putihnya berbentuk burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati. Kemudian Allah meletakkan Nur Muhammad itu di dalam pohon keyakinan. Tadi kan Allah nyiptain pohon syajaratul yakin. Allah ciptakan cahaya Muhammad, cahayanya disimpan di dalam permata yang berbentuk burung merak. Nah, cahaya tersebut, burung merak itu Allah simpan di dalam pohon keyakinan. Fasabbahallaha ta'ala alaiha miqdara sab'ina alfi sanatin. Kemudian Nur Muhammad tersebut bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Cahaya. Bukan Nabi Muhammadnya, sekali lagi. Bukan Nabi Muhammadnya. Karena yang Allah ciptakan baru cahayanya. Nah, setelah Allah simpan, cahaya Nur Muhammad itu bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Dan 70.000 tahunnya ini berbeda dengan hitungan waktu dunia. Beda. Enggak bisa disamakan. 1 tahunnya di muka bumi berbeda dengan 1 tahunnya di sisi Allah. 1 detiknya di sisi Allah berbeda dengan 1 detiknya di muka bumi. Nggak bisa disamain. Lalu bagaimana perhitungannya? Oh, panjang. Karena harus melibatkan berbagai macam tafsir Al-Quran. Panjang. Ya, nggak cukup waktunya. Ntar itu beda pembahasan. Yang pasti Nur Muhammad bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Summa khalaqallahu ta'ala mir'atal hayati. Setelah itu Allah menciptakan cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Wa wada'aha bistiqbali dzalika tawusi. Kemudian cermin kehidupan tersebut Allah letakkan di hadapan burung merak tadi. Yang mana burung merak tersebut menyimpan permata berwarna putih yang di dalamnya ada Nur Muhammad. Jadi cermin kehidupan ini Allah sandingkan, Allah hadapkan dengan burung merak tadi yang isinya adalah Nur Muhammad. Ngacaklah di situ. Falamma nadhara ilaiha dzalika tawusu ra'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin. Maka ketika burung merak tersebut berkaca, ia melihat bentuknya sebagai sebaik-baiknya bentuk dan seindah-indahnya bentuk. Jadi dia ketika ngaca tuh burung merak, ternyata kata dia nih, kata burung merak, gua adalah sebaik-baiknya ciptaan dan seindah-indahnya ciptaan. Jadi ngaca dia tuh. Ya wajar. Kenapa? Karena di dalam burung merak tersebut menyimpan Nur
Muhammad. Kebayang udah? Nangkep? Ya, proses penciptaannya udah mulai nangkep. Jadi Allah ciptain pohon, Allah ciptaan Nur Muhammad, Allah ciptakan permata, Allah ciptakan burung merak, kemudian Allah ciptakan cermin. Nah, burung merak itu berkaca, bercermin. Dan dia merasa gua adalah sebaik-baiknya ciptaan, seindah-indahnya ciptaan. Nah, lanjut. Fastahya minallahi ta'ala. Kemudian burung merak itu merasa malu kepada Allah. Fastahya minallahi ta'ala. Kemudian burung merak tersebut merasa malu kepada Allah. Fasajada khamsa marratin. Karena saking malunya, fasajada khamsa marratin. Burung merak tersebut sujud kepada Allah 5 kali. Sujud 5 kali. Fakataballahu khamsa salawatin ala Muhammadin wa ummatihi. Karena hal itulah Allah menetapkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dia ngaca nih. Sebagai bentuk rasa malu dan bentuk rasa syukurnya kepada Allah, dia sujud 5 kali. Si burung merak yang di dalamnya ada Nur Muhammad. Nah, karena dia bersujud 5 kali kepada Allah, Allah menetapkan sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban untuk Nabi Muhammad dan umatnya di masa mendatang. Kenapa di masa mendatang? Kan baru Nur Muhammad, belum ada penciptaan apa-apa. Kita belum diciptain, langit belum diciptain, malaikat belum diciptain, hatta surga neraka belum diciptain. Baru Nur Muhammad, ya. Baru Nur Muhammadnya doang tuh ada. Nah, saking malunya tuh, dia sujud 5 kali. Kemudian Allah menetapkan kewajiban sholat kelak untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala nadhara ila dzalikan nuri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada cahaya tersebut. Kepada cahayanya Nabi Muhammad nih. Allah memandang kepada cahaya tersebut. Fa'aroko hayaun minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian meneteslah, mengakar kehidupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat, mau ikut. Api tunggu, nih empoknya. Nah, kemudian mengakarlah kehidupan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa khalaqa min araqi ra'sihi al malaikata. Kemudian dari akar tersebut, dari keringat kepala Nur Muhammad, Allah menciptakan malaikat. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat itu sumbernya dari Nur Muhammad. Cuman dari mana? Dari bagian kepala. Malaikat tercipta dari kepala bagian Nur Muhammad. Wa min araqi wajhihi al arsya wal kursiya wal lauha wal qalama wasyamsa wal qamara wal hijaba wal kawakiba. Kemudian dari wajah Nur Muhammad, kalau malaikat dari kepala, ini kepala. Kalau dari wajahnya Nur Muhammad, Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan lauhul mahfuz, Allah menciptakan kolam, matahari, bulan, hijab, dan bintang gemintang. Jadi wajar kalau misalkan betapa indahnya arsy, betapa indahnya kursi, betapa kuasanya lauhul mahfuz,
betapa kuasanya kolam, betapa terangnya matahari dan bulan serta bintang-bintang, karena terciptanya dari wajahnya Nur Muhammad. Nur, bukan fisiknya Nabi Muhammad, nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad, itu dari wajahnya. Wa makana fis samai wa makana fis samai, dan segala sesuatu yang ada di langit itu semua bersumber dari wajah Nur Muhammad. Semua yang ada di langit, apapun itu, komet, planet, tata surya, Andromeda, segala macam, semuanya itu dari wajah Nur Muhammad. Wa khalaqa min araqi sadrihi al anbiya'a wal mursalina wal ulama'a wasyuhada'a wasolihina. Dan Allah menciptakan dari dada Nur Muhammad para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan para solihin. Dadanya Nur Muhammad menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para orang solih, para syuhada. Di sini semakin kuat kalau ada hadis yang mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Kenapa? Karena ulama tercipta sama seperti nabi yang bersumber dari dadanya cahaya Muhammad. Sama. Ya nggak bisa dikatakan selevel, nggak bisa. Bagaimanapun nabi derajatnya lebih tinggi, tetapi asal muasal penciptaannya, sumbernya sama dari dadanya Nur Muhammad. Syuhada, solehin itu sama, selevel sama anbiya wal mursalin, itu dari dadanya cahaya Muhammad. Wa khalaqa min araqil dhahrihi, dan Allah menciptakan dari punggungnya cahaya Nabi Muhammad al baital ma'mura, baitul ma'mur, wal ka'bata, ka'bah, wa baital muqaddasa, dan baitul muqaddas, baitul maqdis, wa masajidat dunya, dan masjid yang ada di seluruh dunia. Punggungnya Nur Muhammad, dari punggungnya Nur Muhammad itu tercipta yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang ada di langit, sederhananya begitu. Kalau di muka bumi itu ada Ka'bah, tempat tawafnya para manusia, maka di langit sana ada yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Itu Baitul Ma'mur namanya, rumah kemakmuran. Ya, jadi di situ di Baitul Ma'mur para malaikat itu bertawaf. Ada satu malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk bertawaf di Baitul Ma'mur. Dari mulai penciptaannya hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Kerjaannya ya udah muterin aja Baitul Ma'mur. Itu terciptanya dari punggungnya Nabi Muhammad. Wal Ka'bata, dari situ juga Allah ciptain Ka'bah, tempat tawafnya umat manusia. Wa baital muqaddas, Baitul Maqdis, itu tercipta juga tuh dari punggungnya Nabi Muhammad, tempat suci yang saat ini ya kita tahu rakyat di Palestina itu lagi diserang sama orang-orang terlaknat ya. Nah itu tempat suci. Allah udah janjiin sampai kapanpun itu miliknya umat Islam. Janji Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kagak pernah ingkar janji. Wa masajidat dunya, dan seluruh masjid-masjid yang ada di dunia itu terciptanya dari punggungnya Nur Muhammad. Wa khalaqa min araqi hajibaihi al mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati, dan Allah menciptakan dari kedua alisnya Nur Muhammad orang-orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Nah, gampangnya kita orang ini tercipta dari hajibeh, dari kedua alisnya Nabi Muhammad, nurnya Muhammad.
Wa khalaqa min araqi udunaini. Ya, itu udunaini bukan. Di sini kurang alifnya. Apa dzambihi? Al yahuda wan nasara wal majusa. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi itu tercipta dari kedua telinganya Nur Muhammad. Kalau di sini fi dzambihi. Wa khalaqa min araqi rijlaihi al arda wa ma fiha minal masyriqi ilal maghribi. Dan dari kedua kakinya Nur Muhammad Allah menciptakan bumi beserta isinya yang terbentang dari timur sampai barat. Ini semua yang ada di muka bumi ini beserta isi-isinya, lautannya, gunungnya, daratannya, pepohonannya, rerumputannya, besinya, tanahnya, nikelnya, minyaknya, emasnya, dari timur sampai barat tercipta dari kedua kaki Nur Muhammad. Ya, itu terciptanya dari kedua kaki Nur Muhammad. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada si Tawus, kepada si merak tadi. Jadi dia udah berkeringat, udah tercipta segala sesuatu, Allah berfirman tuh. Apa kata Allah? Unzur amamaka ya Nur Muhammadin. Lihatlah di depanmu wahai Muhammad. Jadi Allah berfirman kepada cahayanya Nabi Muhammad, Nur Muhammad, lihat apa yang ada di depan kamu. Kalau bahasa kita begitu dah. Lu lihat apa yang ada di depan lu. Fanadhara dzalika Tawusu. Kemudian Nur Muhammad yang ada di dalam merak itu melihat amamahu, apa yang ada di depannya. Fara'a nuron. Kemudian dia melihat ada cahaya di situ. Jadi setelah Allah menciptakan semuanya tuh malaikat, nabi, rasul, lauhul mahfuz, matahari, bulan, bintang, bumi, semuanya mukminin, mukminat, Yahudi, Nasrani, disuruh ngelihat ke depan. Ada apa di depan? Fara'a nuron. Dia ngelihat ada satu cahaya. Summa nadara khalfa dhahrihi fara'a nuron. Kemudian dia ngelihat lagi ke belakang. Ada cahaya lagi. Di depan ada cahaya, di belakang ada cahaya. Mutala li'an, yang mana cahayanya itu gemerlapan. Apa bahasa Indonesianya? Cahayanya kalau Sunda mencrang. Mencrang itu apa? Berkilau ya. Berkilauan. Gue ngaji masih ke bawah Sundanya nih. Apa cahayanya itu bermencrangan, berkilauan. Cahayanya berkilauan, mau di depan, mau di belakang cahayanya berkilauan. Kemudian wahuwa nurus sahabati al-arba'ati Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali ridwanallahu alaihim ajmain. Yang mana dari cahaya yang berkilauan itu ternyata sumber terciptanya 4 sahabat mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi ini satu poin penting bahwa ternyata sekelas Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan tercipta dari Nur Muhammad, tetapi dia tercipta dari cahaya tersendiri. Paham ya maksudnya? Kan kata Allah, Nur Muhammad, lihat apa yang ada di depanmu. Oh, ada cahaya. Muhammad, lihat apa yang ada di belakangmu. Oh, ada cahaya. Ternyata cahaya yang ada di depan dan di belakangnya Nur Muhammad, Allah menciptakan 4 sahabat mulia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau tadi semuanya langit, bumi, matahari tercipta bersumber dari Nur Muhammad, tapi kalau 4 sahabat ini punya sumber cahaya sendiri. Paham maksudnya? Ketangkep? Nah itu dia. Itu mulianya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Summa inna dzalika tawusa sabbahallaha ta'ala sab'ina alfi sanatin. Kemudian merak tersebut setelah melihat penciptaannya Allah Subhanahu wa taala,
dia bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Udah ngelihat nih, udah ngelihat penciptaannya. Dia bertasbih lagi kepada Allah 70.000 tahun. Sekali lagi, hitungan tahun kita dengan tahun di sisi Allah berbeda. Kalau hitungan kita 70.000 tahun aja udah lama, bagaimana 70.000 tahun di sisi Allah? Itu bertasbih dia tuh, si Tawus itu, si Merak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innallaha tabaraka wa ta'ala nadhara ilal anwari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada cahaya tersebut untuk kedua kalinya. Fa khalaqa arwahahum fa inda dzalika qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika Allah memandang cahaya-cahaya tersebut berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia ketika dalam kandungan itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa dalilnya? Alastu birabbikum, kata Allah. Wahai Rahim, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Nah, Rahim tersebut menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi, kami yakin Engkau adalah Tuhan kami. Jadi pada dasarnya semuanya beriman. Tapi kenapa terlahir ada orang Katolik, Nasrani, Protestan, Yahudi? Nah, jatuhnya kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa in abawahu. Nah, semua anak itu terlahir dalam keadaan suci. Bagaimana ayah membawanya? Si ayahnya, apakah dia menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, atau menjadikan Majusi? Maka kalau kita pernah ngedengar nih guru-guru ngaji zaman dulu, bayi mati, kagak masuk neraka, kagak masuk surga. Betul itu. Kenapa? Karena masih dalam keadaan fitrah, masih dalam keadaan suci. Kapan dia mulai mempunyai dosa? Ketika sudah tamyiz. Kalau si cewek udah haid, kalau si cowok udah mimpi basah. Maka kalau bayi lahir kemudian meninggal, di mana posisinya? Ada di langit. Masuk surga apa neraka? Masuk surga sebagai apa? Wildanul khadimah, menjadi anak-anak pelayan penghuni surga. Loh Bang Haji, kalau misalkan dia lahir dari rahim orang kafir, kemudian baru dilahirin sama si ibu kafir, meninggal, gimana posisinya? Fisamai, dia ada di langit. Yang muslim bagaimana? Wildanul khidamah, dia menjadi anak-anak pelayan untuk penghuni surga. Ada dalilnya, hadis Nabi, ya. Jadi ini orang tua dulu kita kalau ngajarin, guru-guru itu bukan asal ngomong, ada dalilnya. Nah, ini ketemu di sini, ya. Udah tuh semua arwah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa khalaqallahu qondilan minal akikil ahmari. Cahaya tersebut udah bersyahadat kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan kondilan. Kondilan itu satu kendi. Ya bahasa kita mah kendi lah. Satu tempat kayak semacam teko, kayak semacam kendi gitu. Yang terbuat min akikil ahmari, dari batu akik merah. Batu akik merah. Di dunia aja batu akik warna merah mahalnya luar biasa. Apalagi ini ciptaan Allah. Ada satu batu akik merah. Nah, kendi tersebut terbuat dari batu akik warna merah. Jadi udah kebayang nih ya, satu Allah ciptain Nur Muhammad. Dua Allah ciptain yang namanya burung merak. Allah ciptain permata warna putih. Permata warna putih Allah isi Nur Muhammad.
Allah ciptain burung merak untuk menyimpan batu permata putih tadi. Kemudian Allah ciptakan lagi satu kendi yang terbuat dari batu akik warna merah. Udah putih, merah, wah luar biasa. Summa ja'ala dzalika tawusa ala suratu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit dunya. Kemudian Allah jadikan burung merak tadi di atasnya wujud Nabi Muhammad sebagaimana wujud Nabi Muhammad di dunia kelak. Jadi Allah setelah menciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad tersebut Allah ciptakan berbagai macam ciptaan. Allah buat satu wujudnya Nabi Muhammad. Nah, wujud Nabi Muhammadnya itu nanti disimpan di dalam kendi yang berwarna merah yang terbuat dari batu akik. Di situ. Wa wada'ahallahu fi dzalikal kindili. Kemudian Allah menyimpan wujudnya Nabi Muhammad, bentuknya Nabi Muhammad di dalam kendi tersebut. Summa khalaqallahu arwahal khalqi jami'an. Kemudian Allah menciptakan seluruh ruh makhluk. Seluruh ruh makhluk. Jadi Allah cipta itu seluruh ruh makhluk. Nah, kalau Allah bahasanya ruh makhluk itu tidak terbatas. Artinya bukan manusia doang. Di situ ada ruhnya Lauhil Mahfuz, ada ruhnya surga, ada ruhnya neraka, ada ruhnya kolam, ada ruhnya arasy, ada ruhnya malaikat. Kenapa ada ruhnya? Karena nanti di pembahasan nanti Allah akan membinasakan seluruh ciptaannya, hatta malaikat Israil Allah musnahkan. Arasy Allah hancurin. Allah hancurin, Lauhul Mahfuz Allah hancurin. Qalam Allah hancurin. Hatta Allah munfaridan, Allah menyendiri. Allah sendiri nih. Nanti di depan ya, ini sekilas info doang. Allah sendiri. Nah, karena Allah udah menghancurkan segala sesuatu, itu menjadi dalil bahwa segala sesuatu itu punya ruh. Kalau sesuatu punya ruh berarti dia akan binasa. Segala sesuatu akan binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sampai malaikat aja nanti Allah matiin. Jibril Allah matiin, Mikail Allah matiin, Israfil Allah matiin, Hamalatul Arsh Allah matiin. Hatta malaikat Malik yang katanya serem, hatta Zanzibar yang katanya menakutkan, semuanya Allah matiin. Semuanya Allah binasain. Nah, malaikat Israil juga Allah matiin semuanya. Ya, nanti di depan. Fatofat haula nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasabbahu wa halalu miqdar mi'ata alfi sanatin. Ruh-ruh yang Allah ciptakan tawaf berkeliling. Wasabbahu sambil bertasbih, wa halalu sambil bertahlil, miqdar mi'ata alfi sanatin selama 100.000 tahun. Kalau tadi Nur Muhammad cuma 70.000 tahun. Ini Allah menciptakan berbagai macam ruh. Kemudian dia bertasbih ruh tersebut. Dan bertahlil kepada Allah selama 100.000 tahun. Ruh kita nih sebelum kita lahir ke muka bumi ini udah tahlil ke Allah. 100.000 tahun. Ruh kita nih sebelum masuk ke jisim kita, ke jarom kita, ke jasad kita, itu udah bertasbih 100.000 tahun ke Allah. Ruh itu udah suci. Nah, kenapa bisa kotor? Karena jasad kita yang membawa kotor, hati kita yang membawa kotor, akal kita yang bikin kotor. Jadi ruh kita udah suci dulu. 100.000 tahun Allah cuci, Allah gebek. Ya, Allah bersihin tuh dengan cara bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Bukan waktu yang sebentar itu. Summa innallaha ta'ala amaratil kal arwaha ayanduru. Kemudian Allah memerintahkan ruh-ruh tersebut untuk melihat ilatil kasuratil lati dakhilal kindili. Semua ruh-ruh tersebut Allah perintahkan untuk melihat bentuk yang ada di dalam kendi.
yang ada di dalam kendi. Ruh-ruh kita tuh itu disuruh ngelihat bentuk yang ada di dalam kendi. Apa bentuk yang ada di dalam kendi? Apa tadi? Hah? Yang ada di dalam kendi apa? Nur Muhammad. Kendinya tercipta dari batu akik. Nah kita semua disuruh tuh habis tasbih 100.000 tahun, tahlil 100.000 tahun, ruh-ruh kita disuruh ngelihat apa itu yang ada di dalam kendi. Fanadoru ilaiha kulluhum faminhum man ra'a ra'sahu fasara sultanan. Semua ruh-ruh tersebut melihat ke arah kendi tersebut. Faminhum, sebagian dari ruh-ruh yang ada dulu, man ra'a ra'sahu fasara sultanan. Kalau ada ruh yang melihat bagian kepalanya Nabi Muhammad, fasara sultanan. Ketika di muka bumi dia akan menjadi sultan, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi presiden, jadi sultan. Sultannya bukan orang kaya nih, bukan Sultan Bintaro, bukan sultan itu, bukan. Sultan kayak orang-orang Arab tuh, jadi sultan. Jadi sultan-sultan yang ada sekarang tuh, ketika ruhnya dulu habis bertasbih kepada Allah 100.000 tahun, dia ngelihat kepala cahayanya Nabi Muhammad. Makanya sekarang jadi sultan. Wa minhum man ra'a jabhatahu fasara amiran adilan. Nah ada lagi ruh yang melihat keningnya Nur Muhammad, fasara amiran adilan. Maka ketika di muka bumi dia menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil adalah ruh yang dahulu kala melihat keningnya Nabi Muhammad. Kalau tadi kepala jadi sultan, ini ngelihat keningnya jadi pemimpin yang adil. Ya kalau sederhananya berarti nggak semua sultan amiran adilan, kan begitu. Tapi kalau amiran adilan udah pasti menjadi sultan yang baik. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara naqqashan. Nah, sebagian dari ruh-ruh tersebut ada yang melihat kedua alisnya Nabi Muhammad, fasara naqqashan, maka dia menjadi ahli ukir. Ahli pemahat, ahli ukir. Nah, bikin-bikin apa namanya? Bangunan. Apa kalau bikin Ridwan Kamil jadi apa namanya? Arsitek. Arsitek. Nah, kosan itu arsitek sederhananya. Orang-orang yang jadi arsitek itu dulu ruhnya ngelihat kedua pelipis alisnya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a uzunaihi fasara mustami'an. Ada lagi ruh yang melihat kedua telinga cahayanya Nabi Muhammad, maka dia menjadi mustami'an, pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Wa minhum man ra'a khaddaihi fasara muhsinan adilan. Ada lagi ruh yang dahulu kala melihat kedua pipinya cahaya Nabi Muhammad, fasara muhsinan adilan. Jadi orang baik, jadi orang adil. Meskipun bukan pemimpin tapi dia baik, dia orang biasa dia baik, dia warga biasa tapi adil, dia orang biasa-biasa aja tapi orangnya open. Nah itu dulu ruhnya ngelihat khaddaihi, kedua pipinya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman. Ruh yang dahulu kala melihat hidungnya cahaya Nabi Muhammad, fasara hakiman, maka dia menjadi hakim, jadi jaksa, jadi hakim. Itu dulu ngelihat hidungnya cahaya Nabi Muhammad. Ada kayak begitu ya. Wa minhum man ra'a syafataihi fasara waziran. Dan orang yang melihat kedua bibirnya Nabi Muhammad, maka dia jadi wazir, jadi menteri. Ruh yang dahulu kala melihat kedua bibirnya cahaya Nabi Muhammad, ketika di muka bumi fasara waziron, dia menjadi perdana menteri, jadi menteri-menteri. Ya berarti menteri-menteri sekarang tuh dulunya ngelihat apa tuh? Ngelihat kedua bibirnya Nabi Muhammad. Tapi wazirnya waziron adilan, wazir yang adil. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau diangkat menjadi wazir oleh Raja Mesir ketika itu. Itu cerita panjang. Wa minhum man ra'a fammahu fasara shaiman.
Dan ruh yang melihat mulutnya cahaya Nabi Muhammad fasoro soiman, maka dia menjadi orang yang gemar berpuasa. Doyan puasa, bukan Ramadan doang, puasa sunnahnya dijalanin. Nah itu dulu ketika ruhnya melihat mulutnya cahaya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a sinnahu fasara husnal wajhi. Dan orang yang dulu ngelihat gigi-giginya cahaya Nabi Muhammad, maka dia menjadi orang husnal wajhi, yang tampan wajahnya. Husnal wajhi sebenarnya bukan tampan, yang baik, yang bagus mukanya. Ada orang nggak ganteng-ganteng banget tapi enak dipandang. Ada tuh. Reksa, Tole, nggak ganteng-ganteng banget tapi enak dipandang. Gemes gitu ngelihatnya, pengen nyubit. Nah itu dulu mungkin ruhnya itu ngelihat giginya cahaya Nabi Muhammad tuh, ya. Jadi bukan terpaku sama ganteng. Ada orang ganteng tapi ngebosenin kalau diliatin. Ada kan kayak gitu ya. Dia ganteng nih, tapi kalau kita pandangin bosen. Ada orang manis, cakep, enak dilihatnya tuh. Itu namanya husnul wajah. Enak dipandang. Wa minhu man ra'a halaqahu fasara wa'izan. Ada lagi sebagian yang melihat kerongkongannya Nur Muhammad fasara wa'izan, maka dia menjadi orang penasehat yang senantiasa menasehati, wa'izan. Wa minhum man ra'a lihyatahu fasara mujahidan. Ada lagi yang melihat jenggotnya Nur Muhammad, maka dia menjadi mujahid. Nah, ini dalil kuat bahwa Rasulullah SAW itu memang punya jenggot, ya, lihyah. Beliau punya jenggot. Orang yang ngelihat jenggotnya Nur Muhammad ketika di muka bumi itu menjadi mujahid fisabilillah, di jalan Allah. Terlepas dia syahid apa enggak itu nomor 2, yang pasti dia seorang mujahid. Khalid ibn Walid mujahid tapi kagak syahid, karena beliau meninggal dalam keadaan terkena sakit taun. Umar ibn Khattab beberapa kali menjadi panglima perang, garda terdepan, orang yang paling depan, mujahid, tapi meninggal karena dibunuh, ya, bukan syahid. Tidak semua mujahid itu pasti syahid, tetapi semua syuhada itu udah pasti mujahid. Wa minhum man ra'a lisanahu fasara rasulan bainal khalaiki. Ada lagi ruh yang melihat lisannya cahaya Nabi Muhammad, maka dia menjadi rasulan bainal khalaiki, penyampai di antara para makhluk. Rasulan, penyampai kebaikan di antara makhluk-makhluk Allah. Wa minhu man ra'a mankibahul aimana fasara sayyafan. Ada lagi yang melihat mata kaki sebelah kanan fasara sayyafan, maka dia menjadi penempa pedang, bikin pedang. Itu jadi kalau orang dulu ruhnya ngelihat mata kaki sebelah kanan cahaya Nabi Muhammad, nah nanti ketika lahir di muka bumi itu dia menjadi penempa pedang. Wa minhum man ra'a unuqahu fasara tajiron. Orang yang ngelihat lehernya cahaya Nabi Muhammad fasara tajiron, dia akan jadi pedagang. Nah, tajir orang Indonesia bilangnya orang kaya, padahal tajir disadur dari bahasa Arab, artinya pedagang. Cuman pedagang Arab zaman dulu kaya raya semuanya. Makanya orang Indonesia bilang, "Wah, dia tajir tuh, dia tajir tuh. Dia kaya tuh, dia kaya tuh." Padahal pedagang. Kebetulan pedagang Arabnya dia menjadi hajaman, tukang bekam.
tukang mekam, adek tuh, si adek tuh boy, temen ente boy. Adek tuh dulu berarti ruhnya ngelihat tangan kanannya Rasul tuh, jadi tukang mekam. Wa minhum man ra'a adudahul aisaro fasoro jahilan. Orang yang melihat tangan kiri cahaya Nabi Muhammad fasoro jahilan, jadi orang jahil, jadi orang bodoh. Wa minhum man ra'a kafa yadihil aimana fasoro sorofat wa torozan. Orang yang melihat telapak tangan kanan, telapak tangan kanan, maka dia menjadi sorofah, kasir, wantorozan, dan desainer. Pak nih, Pak itu dulu ruhnya ngelihat telapak kanannya Rasulullah tuh, makanya jadi desainer handal. Wa minhum man ra'a kaffa yadihil aisara fasara kayyalan. Kalau melihat telapak tangan kirinya Rasulullah fasara kayyalan, maka dia menjadi ahli timbangan, suka nimbang, tukang nimbang. Wa minhum man ra'a zuhra yadihil yumna fasara sakhiyan. Dan orang yang melihat punggung tangan, ini tangan, ini telapak, sakhiyan, dia menjadi orang yang dermawan. Kalau melihat punggung tangan kanannya Rasulullah, maka dia menjadi orang yang dermawan. Wa minhum man ra'a kafa yadihi yusra fasara sibaghan. Orang yang melihat punggung kanan nih, tangan kiri punggungnya yang sebelah kiri fasara sibaghan, maka dia menjadi tukang celup. Tukang celup itu maksudnya tukang cat yang suka gambar-gambar tuh, khot, kaligrafi, apa namanya, grafiti. Itu melihat sebelah kiri tangan Rasulullah. Wa minhum man ra'a asabi'a yadihil yusra fasara haddadan. Orang kalau melihat jari jemari sebelah kirinya Rasul fasara haddadan, maka dia menjadi penepa besi. Jari jemari sebelah kiri kalau dilihat, maka dia menjadi penepa besi. Wa minhum man ra'a zuhrahu fasara mutawadi'an. Orang yang melihat pundaknya Nabi Muhammad fasara mutawadi'an, maka dia menjadi orang yang tawadu. Orang-orang tawadu itu melihat pundaknya Nabi Muhammad fasara mutawadi'an. Wa minhum man ra'a jambaihi fasara ghaziyan. Dan ada lagi yang melihat lambung. Maksudnya lambung nih bagian perut sini. Kalau kita lihat tuh cahaya Nabi Muhammad bagian lambungnya fasara ghaziyan, maka dia akan menjadi orang yang berperang, jadi panglima perang, jadi prajurit perang, jadi Kopassus, jadi TNI, jadi polisi, ghaziyan di situ, jadi tentara-tentara. Wa minhum man ra'a batnahu fasara qani'an. Orang yang melihat permukaan perutnya cahaya Nabi Muhammad fasara qani'an, maka dia menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya. Wa minhum man ra'a rukbatayhi fasara raki'an sajidan. Orang yang melihat kedua lututnya cahaya Nabi Muhammad, maka dia menjadi orang yang gemar ruku dan gemar sujud. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayyadan. Orang yang melihat kedua kaki cahaya Nabi Muhammad fasara sayyadan, maka dia menjadi pemburu ya, memburu binatang, pokoknya pemburu penjahat segala macam, sayyad namanya. Dia jadi pemburu kalau melihat kedua kakinya cahaya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a tahta rijlaihi fasara masyan. Orang yang melihat telapak kakinya cahaya Nabi Muhammad fasara masyan, maka dia menjadi pengembara, tukang jalan. Masyan itu orang yang jalan kaki, masyan tukang jalan, tukang ayam. Itu tukang ayam berarti dulu dia melihat
telapak kaki Nabi Muhammad tuh kerjanya ngayap mulu, ngayap pagi, ngayap siang, ngayap kagak pulang 7 hari, 7 bulan, 7 minggu. Alasannya ziarah, iya. Kemana? Ke Tanggul. Berapa lama ya? Kalau misalkan haulnya 3 hari lagi, kapan balik kita? Dan 2 minggu buat hilang. Itu masih ya. Berarti dia dulu melihat telapak kakinya Nabi Muhammad. Tukang ayam. Wa minhum man ra'a zillahu fasara mu'miyan. Orang yang melihat bayang-bayangnya Nabi Muhammad, bayangannya Nabi Muhammad fasara mu'miyan, maka dia menjadi penyanyi. Murni di sini bukan orang kaya. Kalau kaya itu diambil dari kata ghana yaghni, ginaan. Nah, kalau mugniyan di sini diambil dari kata ghina, dia berarti menjadi penyanyi. Makanya bayangan Rasul, bayangannya doang, ya. Kagak dapat cahayanya, bayangannya doang. Wa minhum man lam yara syai'an fasara yahudiyyan aw nasraniyyan aw majusiyyan aw kafiran. Kalau ada ruh yang tidak melihat cahaya Nur Muhammad sama sekali, dia kagak melihat sama sekali cahayanya Nabi Muhammad, fasara yahudiyyan, maka dia bakal jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau kafir. Mau masuk Hindu, Buddha, apapun itu, maka dia tidak pernah melihat cahayanya Nabi Muhammad. Dulu ruhnya Allah tutupin kayak begitu. Nah, summa innallaha ta'ala istauda'a dzalika nura tahtal arsy hatta khalaqa Adama alaihi salam. Kemudian Allah menyimpan nur tersebut di bawah arsy sampai Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan semuanya, yang melihat kepala, jidat, alis, hidung, telinga, bibir, mulut, lisan, gigi, telapak tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, telapak kaki kanan kiri, melihat lambungnya, perutnya, kedua lututnya, cahayanya Allah simpan di bawah arsy. Nanti Allah keluarkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Paham? Nah, itu rentetan penciptaan alam semesta. Itu baru. Nanti ketika Allah menciptakan Nabi Adam, beda lagi ceritanya. Ternyata Nabi Adam itu tercipta bukan dari tanah surga. Bukan. Allah kan menciptakan khalaqa min tin. Allah menciptakan dari tanah. Nah, ternyata di sini Syekh Abdul Rahim Ibn Ahmad Al-Qadim menjelaskan tanah apa aja sih yang Allah ambil untuk menciptakan Nabi Adam. Nanti kita saksikan di episode selanjutnya. Udah 1 jam. Kalau mau dilanjutin beneran masalah nih, lama. Iya, mau dilanjutin. Gigi 1 dulu, apa langsung ngegas nih pakai metik? Kalau gigi 1 dulu udah, kalau pakai metik gas terus nih. Penciptaannya Nabi Adam, udah gigi 1 dulu dah. Pemanasan dulu, nanti kita panjangin. Iya, biar gak kaget. Saya cuma bikin penasaran doang. Dari tanah apa aja sih Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Nanti Allah ambil beberapa tanah, Allah jadikan Nabi Adam. Wallahu a'lamu bishawab.